tidak menjadi permasalahan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dari pagi ini sampai dengan nanti sampai siang. Kemarin mungkin di tempat ini atau di ruangan yang sebelah ini kedua kalinya kita melaksanakan DKT, dan kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan baik dari OPD, stakeholder, dan semuanya saja, sehingga dalam perjalanan waktu 1 tahun 2022 kemarin sampai dengan saat ini Paling Bangda dapat melaksanakan segala tugasnya. Dan dari penilaian kinerja yang dilaksanakan, bahwasanya target untuk tahun 2022 dari laporan yang ada untuk mencapai target, yaitu mengembangkan inovasi daerah yang adaptif dan perumusan kebijakan berbasis riset dengan indikator kinerja utamanya adalah indeks inovasi daerah. Dari target yang ditetapkan untuk aplikasi inovatif government award, targetnya yaitu 3.635, kita mencapai nilai kumulatif 3.667, yang dulunya sebagai bidang di Bapeda sekarang menjadi badan, meningkat kurang lebih 32 poin. Dalam hal ini tentunya kita melanjutkan dari Bapeda, dari bidang income yang di Bapeda. Karena apa, di tahun anggaran 2022 sebelum kita settle menjadi badan, sebelumnya adalah bidang, anggarannya di tahun 2022 untuk badan litbang kurang lebih 5,8 miliar dan terserap 5,2 miliar, yaitu 90,81%. Ini dikarenakan ada beberapa ekspektasi terkait dengan personil di tempat kami yang pensiun di pertengahan tahun, dan juga kegiatan rutin yang tentunya dikarenakan kita sebagai dulu di bidang ini, ekspektasi perjalanan, ekspektasi kegiatan untuk menjadi badan ternyata ada beberapa selisih angka yang harusnya dapat dilaksanakan, tetapi dikarenakan terkendalanya seperti kegiatan TTG itu sebenarnya kegiatan yang cukup krusial sekali, tetapi pada saat ini kemarin tahun 2022 kemarin itu ternyata untuk kota TTG itu tidak diperhitungkan. Tetapi di tahun 2023 kita pun masih menganggarkan untuk kegiatan TTG tersebut dengan asumsi kita akan memamerkan atau menyampaikan kegiatan teknologi terguna tersebut dari hasil Renova tahun 2023, dan semoga di tahun 2023 kita bisa mencapai target yang kami tetapkan untuk di 2023 adalah penyerapan anggaran 95%. Dan juga perlu kami laporkan bahwasanya untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surakarta menjadi koordinator UPT Solo Teknopark. Dan perlu diketahui tahun 2023 UPT Solo Teknopark berdasarkan peraturan wali kota nomor 15 tahun 2021 ini sudah berubah menjadi UPT Kawasan Sains Teknologi dengan pengolahan Blut Solo Teknopark. Itu jadi penyebutannya sekarang kawasan KST, UPT KST, Kawasan Sains Teknologi dengan pengolahan Blut Solo Teknopark. Kalau untuk UPT STP di tahun 2022 ini ada anggaran 13,4 miliar, terserap 10,9 miliar. Beberapa kendala nanti akan disampaikan terperinci oleh pimpinan Blut maupun kepala UPT. Kendala-kendala tersebut mungkin karena kegiatan di sana sekarang cukup banyak dengan investasi kerjasama dengan pihak ketiga cukup banyak. Kita kemarin dari UPT Solo Teknopark menganggarkan termasuk kegiatan rutin dan sebagainya, ternyata sudah dibiayai oleh para investor tersebut, sehingga ada beberapa anggaran yang
tahun 2023 kita ucapkan terima kasih di Perda APBD tahun 2022 kemarin untuk balik pada tahun 2023 diberikan anggaran 8,4 miliar, jadi naik sekitar lebih sampai 70%. Sedangkan untuk KST UPT kawasan Solo Technopark ini turun menjadi 11,3 miliar, karena asumsinya nantinya mulai tahun 2022 untuk anggaran dari APBD kepada Solo Technopark nanti akan semakin menurun, sehingga kemandirian dari UPT Solo Technopark tentunya memerlukan kerja keras untuk bisa mandiri dengan pembiayaan dari APBD 0%, sehingga Solo Technopark dapat berdiri sebagai, mungkin nanti kita ekspektasinya adalah untuk menjadi badan usaha milik daerah, jadi bergerak sendiri, jadi semakin dana dari APBD tersebut semakin menurun. Itu ekspektasi nanti bisa disampaikan oleh pimpinan grup Solo Technopark. Segala keberhasilan tadi tentunya tercapai atas dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak stakeholder. Sedangkan di tahun-tahun berikutnya Balitbangda dalam menjalankan peran dalam fokus kebijakan sesuai dengan urusan penelitian dan pengembangan, yaitu peningkatan inovasi dan distribusi teknologi dalam penguatan daya saing produk dan layanan pemerintahan. Karena apa? Saya ingin tadi bahwasanya indikator yang utama dari Balitbangda yang satu adalah indeks inovasi daerah, dan kita patut berbangga di tahun 2023 ini untuk indeks inovasi daerah Kota Surakarta nomor 1 di Jawa Tengah melebihi provinsi. Kita berbangga dan terima kasih atas segala dukungan Bapak Ibu semuanya. Dalam prosesnya tentunya kami sampaikan tadi Balitbangda berusia 1 tahun dari 2022, tapi kemarin dari keputusan atau petunjuk dari Badan Riset Inovasi Nasional untuk di masing-masing provinsi, kabupaten, kota diharapkan bisa bertransformasi menjadi badan riset daerah, sehingga kami dari pemerintah Kota Surakarta sudah menyampaikan proposal urgensi pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah tersebut ke Badan Riset Inovasi Nasional untuk berubah nama, bertransformasi menjadi BIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Ini merupakan amanah dari peraturan pemerintah tentang pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional tersebut, sehingga di triwulan pertama tahun 2023 sudah kita ajukan bersama-sama dengan bagian organisasi, bagian hukum untuk perubahan terkait Perwali nomor 41 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah, perubahan nomenklatur nanti bersamaan dengan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kalau Dinas Capil tersebut ingin menghilangkan administrasinya, karena di Indonesia satu-satunya yang dinas yang ada namanya memakai administrasi hanya di Kota Surakarta, sehingga kemarin di Dirjen Kependudukan hal tersebut tidak sesuai dengan nomenklatur secara nasional, sehingga nanti bersama dengan hal tersebut diajukan bersama-sama dengan perubahan nomenklatur Balitbangda menjadi beda. Jadi nanti di triwulan pertama ini kita mengajukan perubahan nomenklatur tersebut, dan semoga nanti di tahun 2000 lancar di tahun 2024 nanti nomenklatur dan sebagainya juga berubah menjadi beda. Beda punya tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tentunya hal tersebut sesuai dengan pelajaran daerah yang di sebelah bidang berpedoman pada nilai-nilai
putri, sehingga diharapkan menuju teknologi yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, Bidang Nasional berkomitmen untuk melakukan penguatan, utamanya pada program riset dan inovasi, program SDM Tech, dan juga penyelenggaraan riset inovasi yang berfokus pada produk unggulan daerah. Hal tersebut tentunya menjadi urgensi dalam pembentukan BIDA. Untuk itu, dalam rangka menjaga komitmen guna penguatan pembentukan BIDA, kita hari ini melaksanakan diskusi kelompok terbatas dengan menghadirkan OPD terkait, para stakeholder, dan juga teman-teman baik dari akademisi maupun praktisi yang ada di pemerintah Kota Surakarta, sehingga harapannya aspirasi usulan kegiatan untuk bahan rancangan awal di perencanaan kerja tahun 2024 dapat terkawal dengan baik, dan nanti akan diperlihatkan dari paparan. Kita usul di tahun 2022 itu sekitar beberapa usulan, ada terrealisasi beberapa usulan, dan beberapa usulan yang lainnya masuk dalam OPD yang lain. Oleh sebab itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan diskusi kelompok terbatas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta secara resmi kami buka.